Tuhan, biarlah itu yang sungguh boleh nyata dalam kehidupan kami. Melalui hidup kami, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Dan kami menyadari Tuhan, betapa banyak kami mengalami kegagalan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kegagalan kami tidak pernah menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Maka setiap pujian, tiap kesaksian, dan saatnya kami juga bersyukur Tuhan mau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kalau Engkau berfirman, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Engkau berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Dan buatlah itu terjadi hari ini untuk tiap-tiap kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan. Urapi kami semua hamba-hamba-Mu, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami semua terbatas, otak kami, akal kami, pengertian kami terbatas. Tapi Roh Tuhan yang tidak terbatas menolong dalam segala keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab kita dari Kejadian pasal 45. Cukup panjang, ayat 1 sampai dengan ayat 28. Kejadian pasal 45. Tema hari ini pembentukan dalam waktu sulit. Pembentukan dalam waktu sulit. Minggu lalu waktu dilupakan, Tuhan ingat. Masih tentang Yusuf. Mari kita perhatikan, saya bacakan sekalipun panjang. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berseru, "Iya, suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dengan negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat
dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah dia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan si isi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan untuk istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong salin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan sesaudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab dia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Amin. Saya tidak tahu tatkala kita pembacaan ini sesuatu yang luar biasa. Rasanya tanpa diuraikan pun sudah begitu jelas. Sekarang beberapa hal yang praktis saya ingin sampaikan. Saudara, memang tema kita pembentukan dalam waktu sulit. Saya percaya Yusuf sudah melewati pembentukan itu. Ya. Kalau kita mencoba melihat mulai dari Kejadian pasal 37, betapa sulitnya, betapa beratnya perjalanan hidup Yusuf yang mengalami pembentukan Tuhan luar biasa. Tapi satu yang saya temukan bahwa penderitaan, tekanan, kesulitan yang dihadapi dan dialami oleh Yusuf adalah dalam garis rancangan Tuhan. Dalam garis rencana Tuhan. Maka saya percaya Yusuf ini orangnya sangat tenang, orang yang sangat bahagia. Kalau kita mencoba melihat kehidupan Yusuf, saya melihat yang paling menonjol 3 hal. Yang pertama, hubungannya dengan Tuhan. Dalam situasi apapun hubungannya dengan Tuhan tidak pernah terganggu.
Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah kendor. Hubungannya dengan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Walaupun di penjara, hubungannya dengan Tuhan tidak terganggu. Walaupun di lingkungan orang-orang kafir, hubungannya dengan Tuhan tidak pernah terganggu. Itu pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat orang yang sungguh takut Tuhan. Takut Tuhan. Sehingga ia bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Ia bisa mengatakan tidak terhadap yang jahat. Bahkan dia punya satu komitmen. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan? Dan yang ketiga, Alkitab mencatat. Ini khotbah minggu yang lalu. Alkitab mencatat bahwa orang-orang di sekitarnya pertanyakan, mungkinkah ada orang seperti ini yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus? Jadi bukan dia yang berkata, aku penuh Roh Kudus. Orang yang di sekitarnya mengatakan, mungkinkah ada orang seperti ini? Maka saudara, dalam perjalanan Yusuf, lewat pembentukan yang sangat sulit dan berat itu, tidak ada satu kata pun kita melihat, tidak ada satu kalimat pun kita melihat Yusuf itu menyesali dirinya. Bahkan tidak ada satu kalimat pun Pak Yusuf itu mengeluh, bersungut. Tidak ada. Tidak ada istilah putus asa. Saudara, saya tadi pagi jam 3:30 ditelepon oleh seorang ibu. Dan dia perintahkan anaknya untuk jemput saya pagi-pagi. Saya dalam keadaan sangat lelah. Dalam keadaan rasa ngantuk luar biasa. Karena 2 hari lalu 5 menit mata saya tidak tertutup. Sepanjang malam itu ya, sudah terus-terusan berdoa, tidak tertidur. Maka tadi malam itu memang bagi saya ada sepatu tidur. Di saat dalam keadaan pulus itu, ya memang saya sudah komitmen handphone saya terbuka 24 jam. Walaupun saya kata, matikan terus enggak. Saya sudah komitmen 24 jam handphone saya terbuka. Telepon saya 3:30 pagi. Lalu saya katakan, Bu, apakah boleh tunggu agak siang? Nah, sekarang. Saya sekarang tidak kuat lagi. Lalu saya katakan, Bu, boleh kita berdoa dulu? Kami berdoa. Saya blokkan dia lewat telepon. Lalu saya katakan, Bu, ini tidur sekarang. Lalu 4:30 ya, anaknya SMS. Om, dari tadi saya sakit sekali Om. Dari jam 2 katanya, mamanya itu suruh jemput pasar terang. Ya, tapi juga segala telepon. Hanya ibu jadi telepon. Tapi satu yang saya lihat, ya, betapa saya bersyukur yang punya Tuhan Yesus. Betapa kita bersyukur yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tadi pun jam 7 saya masih berdoa untuk dia. Memang saya tahu juga mungkin dia sudah sangat menderita. Lalu saya bacalah renungan pagi hari ini. Itu dia ambil dari Kisah Rasul Matius pasal 9, 35-38 itu. Tentang bagaimana Yesus berkeliling dari kota ke kota. Mana orang seperti itu tidak bergembala, yang lelah. Saya mengerti betapa banyak orang sana lelah. Termasuk ibu itu tadi. Dan dalam catatan, mari kita membaca hari ini ya, dari mana hubungan hari ini. Dicatat di situ. Menurut WHO, per 40 detik satu orang bunuh diri. 40 detik satu bunuh diri. Ya. Jadi kita bisa hitung itu per 40 detik, bukan per 40 hari. Per 40 detik itu satu yang bunuh diri. Karena tekanan, karena stres, karena penderitaan, karena miskin, karena kemelaratan. Maka dikatakan apa? 40 detik, satu bunuh diri. Lalu dicatat di Indonesia, dikatakan di Indonesia, tiap hari
11 orang bunuh diri tiap hari. Jadi kalau seluruh dunia 40 detik satu bunuh diri, di Indonesia tiap hari berapa? 11 yang bunuh diri. Maka menurut WHO lebih berat daripada perang dunia, lebih berat daripada bencana alam. Maka ini menunjukkan kalau kita berbicara tentang pembentukan, waktu sulit. Satu yang saya lihat tentang Yusuf itu 3 hal tadi. Kalau tidak memiliki 3 hal ini, stres hidup ini, tekanan hidup luar biasa, penderitaan akan luar biasa. Kalau kita baca Kejadian pasal 45, sampai Kejadian pasal 45 ini bukan lagi pembentukan, ini sebenarnya sudah cerita kemenangan. Sebab pembentukan sudah lewat sebenarnya untuk Yusuf. Masa pembentukan itu sudah lewat. Dan Kejadian pasal 45 ini sebenarnya adalah hasil daripada pembentukan tadi, yang kemenangan. Kemenangan yang ditandai oleh beberapa catatan yang saya sampaikan kepada kita. Betapa kita bersyukur kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, kalau kita takut Tuhan, dan kalau kita sungguh hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka yang pertama, berdasarkan Kejadian pasal 45, yang pertama, saya sampaikan di sini apa? Bebas dari benci, bebas dari dendam, bebas dari permusuhan, bebas dari sakit hati. Itu yang pertama. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Kejadian pasal 45, Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak balas. Walaupun saudaranya takut, karena apa? Pasti Yusuf ini akan balas dendam. Karena apa? Sudah ada kesempatan kalau Yusuf mau. Karena apa? Ia sudah punya posisi, ia sudah makmur, ia dalam kedudukan yang tinggi, orang yang dihormati, orang yang diangkat, orang yang dipercayai. Tapi saya perhatikan di sini apa? Tidak ada sedikit pun dendam untuk Yusuf. Mari kita coba baca khususnya ayat yang keempat. Berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, yang telah menyiksa dia, yang telah menyulitkan dia, yang telah membuat dia mengalami kesengsaraan. Yusuf katakan apa? Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Mendekatlah, akulah Yusuf, saudaramu. Kata saudara di sini, ini menunjukkan satu keakraban. Kata saudara di sini, ini menunjukkan satu hati yang terbuka untuk menerima saudaranya. Itulah orang yang menang. Maka apa yang kita lihat saudara? Di sini kita lihat kasih Allah. Kasih Allah yang menguasai hidup Yusuf membuatnya mampu melupakan, mampu menolak, mampu menghindarkan segala kepahitan, segala rasa sakit hati, segala dendam. Dan saya percaya Yusuf ini pasti orang yang sehat. Amin. Pasti orang yang sehat. Karena katakan apa? Salah satu membuat kita sehat, salah satu membuat kita kuat apa? Masalah hati kita. Kalau hati kita bersih dari benci, kalau hati kita bersih dari dendam, kalau hati kita bersih dari sakit hati, percaya saudara, kita sehat. Tapi sebaliknya, selama ada benci, ada dendam, ada sakit hati, percayalah penyakit demi penyakit akan tumbuh dalam hatinya. Termasuk kata penyakit kanker. Jadi tadi pagi saya baca, salah satu orang yang dendam, orang yang simpan kesalahan akan mengalami penyakit kanker. Maka saya percaya Yusuf ini orang yang sehat. Orang yang sehat. Saudara, aku saudara. Jadi tak kala saya renungkan firman Tuhan ini,
Mampukah aku, sanggupkah saya mengatakan aku saudaramu kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang menjelekkan kita, kepada orang yang menjatuhkan kita, kepada orang yang mencelakakan kita, kepada orang yang menyengsarakan kita? Siapkah kita menjadi saudara? Itu orang yang akar penyembuh. Itu orang yang takut Tuhan. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Maka satu hari dalam perjalanan dari Medan, ada kebetulan juga saya ditemukan oleh seorang ini. Jadi kami bicara terus. Pesawat pun dia terus berdiri karena dia di belakang sekali. Dia sebenarnya Garuda. Dia kursinya nomor belakang, saya paling depan nomor 21. Atau dia terus pikir dia enak juga sebelah saya, dia terus berdiri di situ kan. Sampai di bandara, dia dijemput dengan ambulans. Saya juga kaget, saya disuruh dan juga ambulans itu. Dia katakan apa? Dia bilang, Pak, tunggu itu pendetaku masih di atas. Jadi supir dia kata, Pak, ditunggu Pak. Sampai tunggu, itu di atas. Naik lagi. Lalu sampai itu, dia tak lagi sampai ke rumah, dia cerita terus. Ceritanya saudara tahu apa? Lagi berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk memenjarakan saudaranya. Memenjarakan saudaranya. Dia kata apa? Begini, dia panggil saya itu kami buat segitu, saya begini, lagi atur. Bagaimana supaya itu masuk penjara? Lalu saya katakan, nanti kalau dia masuk penjara, kira bagaimana perasaannya? Saya sampaikan itu, saya katakan, setahu saya kali ini semua pengkhotbah. Semua pengkhotbah. Bukan hanya pengkhotbah biasa, pengkhotbah besar-besaran. Tapi saya katakan apa? Apalah artinya khotbahmu? Apalah artinya pelayanmu? Selama masih ada dendam, selama masih ada sikap hati, selama kebencian, saya katakan apa? Uangmu sia-sia, tenagamu sia-sia, semuanya sia-sia. Karena jelas apa? Hanya dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saya sampaikan kepada dia. Waktu dia turunkan saya katakan sebelum itu pulang, saya katakan apa? Saya mau bacakan satu Alkitab, bisa baca itu 1 Korintus 15:58 itu. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Maka saudaraku, perhatikan dari Yesus. Jangan harap jadi pemenang dalam pembentukan yang sulit. Jangan harap kita menjadi pemenang melalui semua tantangan selama tanpa kita pelihara 3 hal. Hubungan dengan Tuhan, sikap takut Tuhan, dan hidup terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Percayalah, bebas dari benci, bebas dari sakit hati, maka aman. Amin. Aman. Yang kedua, yang saya lihat dari Yusuf, yang telah melewati pembentukan yang begitu luar biasa. Hal yang kedua, Yusuf bangkit, memberi pengharapan. Jadi bukan hanya bebas dari benci, bukan bebas dari dendam, bukan bebas dari sakit hati, tapi seorang yang hadir dan berdiri untuk memberikan pengharapan. Ayat 5 dan selanjutnya, Kejadian pasal 45. Ia bangkit memberikan pengharapan. Ayat yang kelima berkata demikian, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku menolong kamu dan selanjutnya. Ya. Memang saya pikir bahwa tatkala kita bisa mengerti rancangan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, wah luar biasa indahnya hidup ini, luar biasa membahagiakannya hidup ini. Yusuf, ia bangkit memberikan pengharapan oleh karena apa? Ia membawa saudaranya melihat rencana Tuhan. Ia bangkit dan memberikan pengharapan kepada saudaranya kenapa? Ia tahu rancangan Allah. Ia tahu rancangan Allah dan rancangan Allah sedang digenapi dan akan terus digenapi.
Dan juga kembali kepada tujuan tadi. Tidak mungkin saudara bisa mengerti kehendak Allah. Tidak mungkin kita bisa memahami rancangan Allah tanpa kita akrab dengan Tuhan, tanpa kita erat dengan Tuhan, tanpa kita mesra dengan Tuhan. Tapi karena Yusuf ia erat dengan Allah, ia akrab dengan Allah, ia intim dengan Allah, ia melihat rencana Allah luar biasa. Ia melihat. Jadi ia tidak lihat bagaimana ia dipenjarakan. Ia tidak melihat bagaimana ia dijual. Ia tidak melihat bagaimana saudaranya memperlakukannya. Tapi ia sedang melihat bagaimana cara Tuhan untuk membawa kepada rencana yang indah. Ia melihat. Bahkan dikatakan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang telah kamu rencanakan yang jahat. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Tapi itu Tuhan pakai apa? Untuk menggenapi janjinya. Untuk menggenapi janjinya. Maka saudaraku, pembentukan itu membawa Yusuf. Pembentukan itu membawa saudara dan saya untuk melihat betapa luar biasanya rencana Tuhan. Dan semua kita yakin rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sejak kita dalam kandungan ibu, sejak kita ditenun dalam kandungan ibu, Yeremia 29:11, ayat yang semua kita hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, kita tidak bahagia kalau kita lihat dalam garis ini. Maka saya percaya, selama kita melihat dalam garis ini, menjalani dalam garis ini, percayalah saudaraku, bahagia hidup ini, tenang hidup ini, tenteram hidup ini. Tenteram hidup ini. Seringkali dikatakan bahwa salah satu kunci namanya kebahagiaan itu, paham enggak? Mengerti rencana Tuhan. Itu adalah salah satu nasihat saya untuk Pak Moses pinggan untuk rumah tangga ke depan itu. Bahagia tidaknya rumah tanggamu adalah apa? Selama kau memahami kehendak Tuhan. Bahagia tidaknya pelayananmu selama kau memahami rencana Tuhan. Bahagia tidak hanya dalam bisnismu selama kau memahami rencana Tuhan. Bahagia. Dan memahami rencana Allah itu, Mazmur 25 ayat 14 itu, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Maka itulah, maka Yesus mengatakan apa? Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, Tuhan. Bukan kamu yang menyuruh aku. Jadi inilah membuat apa? Karena ia melihat rencana Tuhan. Ia angkat saudaranya, ia hibur saudaranya, ia tolong saudaranya, ia berkati saudaranya, ia kuatkan saudaranya. Karena apa? Ia mengerti rencana Tuhan. Dan saudara, semua kita mengaminkan betapa indah dan menyenangkannya hidup ini. Kalau hidup kita bisa membangkitkan pengharapan orang, bisa membangkitkan pengharapan orang. Maka di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, seringkali sekali jangan itu jadi penghalang untuk kita memberkati orang. Memberkati itu bukan hanya materi. Memberkati itu Pak, memberikan semangat, memberikan dorongan. Bukankah itu suatu berkat yang luar biasa? Itu Yusuf. Pembentukan yang sulit itu telah melahirkan Yusuf itu melihat rencana Tuhan. Maka itu dari mimbar ini pun sering saya sampaikan. Jangan biarkan diri kita seorang pun menjadi bodoh tanpa memahami kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17 itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan percaya saudaraku, liku-liku hidup yang kita hadapi, kerikil-kerikil yang kita lewati, percaya itu akan menjadi indah. Ya. Roma 8:28 nas pembimbing kita hari ini. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang mereka mengasihi Tuhan. Seringkali saya katakan ukuran mengasihi Tuhan itu jelas yang pertama itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Ukuran mengasihi Tuhan itu adalah sikap hormat kita kepada Tuhan. Sikap hormat kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang hidup dalam dosa, ya, hidupnya tidak beres, hidupnya sembarangan, saya katakan hanya satu penyebabnya, karena ia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Ya. Jadi saya sudah bisa simpulkan, mengapa orang itu kelakuannya begini, mengapa orang itu sikapnya begini, mengapa orang itu perbuatannya begini. Hanya satu, karena tidak mengasihi Tuhan. Oleh mengasihi Tuhan, pasti ia hormat Tuhan, pasti ia takut Tuhan, pasti ia akrab dengan Tuhan, pasti hati-hati menggebu-gebu untuk Tuhan. Bangkit berikan pengharapan. Lalu yang ketiga, yang kita lihat dalam pembacaan kita tentang Yusuf yang telah melewati pembentukan dalam masa yang sulit, terjalin satu hubungan yang mesra. Terjalin satu hubungan yang mesra. Ayat yang ke-15, Kejadian pasal 45. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan apa? Dengan mesra. Ya. Kata mesra di sini artinya apa? Memang hatinya plong, hatinya bersih, hatinya bebas. Jadi bukan munafik. Ya. Jadi Yusuf ini orangnya bukan munafik. Soalnya ada orang kadang-kadang ciumnya tapi munafik dan tidak bisa merasakan. Ya. Jadi pernah ada orang mau peluk, saya katakan, Pak, biasa saja, tak usah peluk saya sudah tahu, sejujur saya katakan, tak usah peluk saya, biasa saja. Ya. Tapi di sini kita melihat mengapa Pak? Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap. Wah, luar biasa indahnya. Barulah saudaranya bercakap-cakap. Ya, ini rukun. Ya. Maka saya percaya hidup Yusuf itu indahnya luar biasa. Amin. Terjadilah satu kehidupan yang indahnya luar biasa. Karena apa? Mereka bercakap-cakap. Dengan apa? Dengan mesra. Maka inilah Mazmur 100 berapa? Wah, ini nggak ada sekali. Mazmur 103, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama-sama. Rukun itu tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada balas dendam. Nanti kita selanjutnya. Ya. Berkat terbuka. Berkat terbuka. Maka saudara yang saya kasihi, Yusuf luar biasa. Ia bisa akrab, ia bisa bercakap-cakap, ia bisa rukun. Wah, saya pikir luar biasa. Ini saya turunkan tidak terbayangkan, tidak bisa diungkapkan betapa indahnya. Tetapi indahnya. Pertama kali kami dalam keluarga, ya, kami menikmati ini, ya, November 92. Setelah sekian tahun kakak beradik sulit untuk ketemu. Tapi saya sangat luar biasa. Pada waktu itu kondisi situasi gereja kita lagi dalam begitu sulit. 92. Lalu saya istri saya diperawat dengan kakak perempuan saya yang dokter sudah tolak, ya, tarik ke rumah sakit, pulang ke rumah sakit, ya, bawa ke rumah, itu ruang itu busuk karena kanker di ujung pahanya itu, ya. Dan saya tidak lupakan itu, ya. 21 Desember 92 saya istri saya antar kakak itu ke Medan. Ya. Kalau kankernya itu kambuh, tergelepar-gelepar di lantai. Dan istri saya pernah melihat itu waktu di rumah sakit. Ia pernah sempat itu di ini sempat ambil pisau roti itu, putus. Karena tersiksanya di karena kankernya itu. Ya. Maka itu dokter katakan apa? Bertahan 3 bulan itu kuat, Pak.
Itu lu ada dokter Irina ahli kandungan di Cikini, bertahan 3 kuat. Ya. Tapi lagi-lagi itu luar biasa pembentukan keluarga, cara Tuhan tadi. Sejak itulah pulihkan keluarga. Bertahun-tahun. Ya. Tidak bisa ngomong. Satu batang kelapa pun menjadi persoalan. Satu batang kelapa jadi persoalan. Ribut. Luar biasa sekarang ini. Tidak pernah dipersoalkan tentang siapa ambil buah kelapa itu, siapa urus tidak. Tidak dipersoalkan. Karena apa? Sudah menikmati yang indah. Ya. Ya, termasuk pun minggu lalu selesai pemberkatan mohon. Ya. Dan juga Pak Salomo Bang katakan, Pak Bang, tolonglah ambil waktu berdoa untuk ibu mertua saya. Dan juga tadi saya katakan, Pak, ikut apa sih ke Tanah Pak, sebelum pernah naik gunung katanya. Jadi bawalah ke kampung lah 1 hari. Wah, indah luar biasa. Sepertinya Pak mau tidak mau pisah. Sepertinya Pak maunya tidur semua di lantai. Sama sih sudah seperti ngobrol. Coba dulu mana pernah dulu gitu. Ya. Yang maunya sana orang itu cari jalan bagaimana supaya ketemu. Sekarang cari jalan bagaimana supaya ketemu. Kalau dulu cari jalan bagaimana supaya tidak ketemu. Sekarang apa? Cari jalan bagaimana supaya ketemu. Ya, kadang-kadang kalau saya khutbah di Medan, mereka sengaja datang dari kampung, ya bukannya sepikir hanya untuk dengar khotbah saya, mereka ingin ketemu. Saudaraku, tetap indah. Karena apa? Hati. Sulit untuk kita ketemu. Sulit untuk kita, jangankan bercakap-cakap, ketemu pun susah. Tapi kalau hati kita telah dijamah Tuhan, hati kita dipenuhi Roh Kudus itu, senantiasa cari jalan bagaimana supaya ketemu. Amin. Termasuk Makedonia, amin. Masih kita ketemu ya, kalau secara ketemu, secara ketemu, apa indah sekali betul? Maka tidak terasa capek, walaupun jauh-jauh ke Cilengsi sana, jauh-jauh ke Bogor sana terasa capek, karena apa? Karena rindu. Rindu apa? Rindu bercakap-cakap. Amin. Amin. Rindu bercakap-cakap, karena apa? Karena telah dibentuk oleh Tuhan. Yang keempat, berkat melimpah. Berkat melimpah. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-16 dan selanjutnya, yang tidak terpikirkan pun disiapkan oleh Tuhan. Tidak terbayangkan oleh Yusuf bagaimana berkat itu melimpah, bukan hanya untuk dia, saudaranya semua diberkati. Bahkan apa? Diperintahkan apa? Kereta-kereta dipenuhi semua, dimuati semua. Nah, ini maka benar itu Mazmur 133 itu Tuhan perintahkan. Nyatanya apa? Tuhan suruh Firaun itu perintahkan apa? Isi semua itu kereta-kereta itu. Penuhi. Bukan hanya sekedar isi apa? Penuhi. Ya. Lalu kata apa? Jemput bapakmu, bawa ke sini. Siapkan lagi apa? Siapkan lagi negeri yang paling subur. Oh, luar biasa saudaraku. Maka saya percaya Makedonia akan melimpah dengan kelimpahan berkat Allah. Akan Tuhan berikan kesuburan karena apa? Karena kita apa? Dibentuk oleh Tuhan apa? Kita rukun. Suami istri rukun, orang tua dan anak rukun, gembala jemaat rukun. Percayalah, kereta-kereta itu belum terisi. Amin. Amin. Kereta-kereta belum terisi. Jadi tak usah pikirkan bagaimana dana dari mana uang. Pokoknya kita rukun, Tuhan perintahkan berkat. Amin. Tuhan perintahkan berkat. Ya. Isi semua, jangan hanya kosong. Semua isi sampai penuh. Luar biasa. Pembentukan Tuhan itu luar biasa indah. Bukan hanya membuat kita diberkati, lingkungan kita diberkati. Bukan hanya kita diberkati, orang di sekitar kita diberkati. Bukan hanya kita diberkati, orang-orang di sekitar kita juga melimpah. Dan Tuhan karuniakan kesuburan. Yang terakhir, lewat pembentukan itu, Yusuf tampil menjadi seorang yang melimpah. Ayat yang ke-24, Kejadian pasal 45. Ini hanya angkat poin-poinnya, nanti saudara boleh kembangkan. Kejadian pasal 45 ayat 24 berkata demikian. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka,
Dikatakan pada situ, janganlah berbantah-bantah di jalan. Oh, luar biasa. Jangan coba menasihati orang kalau hidup kita seribu beres. Itu sudah dari sini. Jangan coba menasihati orang kalau hidup kita tidak beres, tidak ada wibawa, tidak ada kuasa. Tapi ini menunjukkan Yusuf itu orang yang berwibawa. Ia orang yang punya wibawa. Kenapa? Hatinya beres. Jadi waktu saya baca Alkitab ini, jangan coba nasihati orang, jangan coba nasihati orang kalau hidup kita tidak beres. Jadi saya juga bersyukur firman Allah ini sungguh memberkati saya. Jangan coba merubah orang, jangan coba menasihati orang, jangan coba menegur orang kalau hidupmu tidak beres. Saya di bawah, tidak ada kuasa. Dan dikatakan selanjutnya, demikianlah mereka pergi. Kata demikian artinya apa? Ia pegang itu perkataan Yusuf itu. Ia pegang itu kalimat Yusuf itu artinya demikianlah mereka pergi. Artinya apa? Mereka aminkan. Mereka aminkan apa kata Yusuf. Kalau kita bersaksi, orang katakan apa? Amin. Kalau kita ngomong katakan amin, amin. Artinya apa? Punya wibawa. Ya. Jadi orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup penuh Allah, orang yang berwibawa. Saudaraku, jangan coba-coba berwibawa tanpa tiga ini. Kalau wibawa karena jabatan, tidak lama. Kalau wibawa karena uang, tidak lama. Tapi wibawa karena hubungan kita dengan Allah, karena takut Tuhan dan hidup penuh Roh Kudus. Seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan, wibawa itu tidak pernah hilang. Wibawa itu tidak pernah hilang. Maka tadi pagi pun doa saya untuk kita semua. Relakanlah hidup kita dalam pembentukan Tuhan. Tuhan hanya membentuk orang yang rela dibentuk oleh Tuhan dan akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itulah Yusuf. Maka dari 5 catatan tentang Yusuf yang telah melewati pembentukan dalam masa yang sulit, kita juga terus jalani hidup ini. Walaupun ada kerikil, walaupun ada tantangan kesulitan, tapi pastikan hubungan kita dengan Tuhan. Pastikan kita takut Tuhan. Pastikan kita penuh Roh Kudus. Maka percaya saudaraku, kerikil itu, liku-liku itu kita jalani. Semuanya akan Tuhan buat menjadi indah. Amin. Semuanya akan Tuhan buat menjadi indah. Inilah berkat firman Tuhan untuk kita hari ini. Tanpa terkecuali kita. Berjuanglah, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, berjuanglah takut Tuhan. Dan yang ketiga, berjuanglah supaya hidup kita terus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Satu yang kita harus yakini, kalau hari ini Tuhan masih berfirman, karena Tuhan mengenal kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ia terlalu ingat kita. Ia terlalu peduli dan terlalu mengerti kita. Maka kalaupun Tuhan izinkan kita melewati bermacam-macam kesulitan, kerikil-kerikil harus kita jalani. Ada hal-hal yang mungkin sepertinya kepahitan, penderitaan, kesulitan. Relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan untuk melahirkan satu kehidupan yang indah, sehingga pada akhirnya kita akan melihat seperti Yusuf menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Masing-masing kita dalam sikap berdiam diri, berdoa dan terus berdoa. Apa maksudmu Tuhan untuk diriku hari ini? Apa maksudmu Tuhan untuk firman-Mu hari ini bagiku Tuhan? Masing-masing kita alamatkan diri kita menjadi firman Allah disebut sampaikan hari ini.
tanpa kita ingat orang lain, tanpa kita pikirkan orang lain. Diri kita masing-masing perhadapkan dengan Tuhan yang telah berfirman. Dan percayalah, Tuhan punya rencana yang indah. Dan Ia sedang dan akan terus melaksanakan rancangannya itu untuk masing-masing kita. Sama-sama kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Engkau mengenal tiap diri kami, ya Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati kami, ya Tuhan. Kami pun merindukan seperti Yusuf yang mengalami kebebasan, yang mengalami kelepasan, yang mengalami kemerdekaan. Engkau tahu hal-hal yang mengikat, yang membuat kami dalam keadaan terkurung, tidak ada kebebasan. Tolong kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang disembah Yusuf, itulah juga Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang membentuk Yusuf, itulah juga Tuhan yang terus membentuk kami. Kalau Engkau telah menggenapi rancangan untuk Yusuf, Tuhan, untuk kami pun kami percaya rancangan Engkau akan genapi, ya Tuhan. Ini masing-masing kami, Tuhan. Tolong kami supaya kami bebas dari kepahitan, dari sakit hati, dari dendam, dari kebencian. Karena kami tahu itu menjadi penyakit yang tidak akan pernah menguntungkan, tapi itu akan membuat kami menjadi orang yang sangat rugi. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bangkit di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah situasi di mana banyak orang putus asa. Banyak orang tersiksa, banyak orang tidak punya pengharapan, banyak orang tidak punya arah hidup yang jelas, putus asa. Bahkan sebagaimana catatan Tuhan, begitu banyak orang yang bunuh diri. Tolong kami bangkit, Tuhan. Tolong kami berjalan, Tuhan, untuk membangkitkan pengharapan. Bapa dalam surga, Engkau juga tahu akan diri kami masing-masing. Kami juga merindukan, Tuhan, supaya terjalin satu hubungan yang akrab, hubungan yang mesra, baik di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Supaya tidak ada tembok pemisah, supaya tidak ada jurang pemisah yang membuat juga berkat itu terhalang. Tolong kami untuk bisa rukun, ya Tuhan. Suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, bahkan di tengah-tengah berjemaat. Karuniakan kami, Tuhan, untuk hidup rukun, Tuhan. Kalau masih ada tembok yang membuat kami terpisah dengan orang-orang tertentu, Tuhan, Roh Kudus bekerjalah supaya tembok itu bisa runtuh. Kami tidak punya kuasa, Tuhan, tapi Engkau berkuasa, Tuhan Yesus. Makasih, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, supaya kami juga menjadi orang yang berwibawa, bisa menasihati, bisa menegur, bisa mendorong, bisa menyemangati orang. Karena diri kami bersih. Makasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus melanjutkan itu masing-masing kami, Tuhan. Tanpa terkecuali, Tuhan. Semua kami boleh mengalami kemenangan, sebagaimana Yusuf telah mengalami kemenangan. Berkati kami semua hari ini, Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.